Halo YouTube, selamat datang di Motomobi. Motomobi News, weh! Sendirian. Ya sudahlah, nggak apa-apa, mau sendiri juga. Ya, kali ini kita akan mau membahas nih mobil-mobil unik yang pernah menjadi andalannya Pak Polisi. Nah gitu. Jadi pokoknya tugas polisi ini tuh tidak jauh-jauh dari menertibkan tatanan masyarakat. Tapi pastinya pekerjaan itu tidak mudah dan acap kali bersinggungan dengan bahaya. Yang nulisnya siapa sih? Formal banget. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut perlu alat yang mumpuni. Salah satunya adalah ya mobil. Nah, kedinamisan tugas polisi harus diimbangi dengan kendaraan yang bisa mengikuti gitu. Bahkan kadang kelewat dinamis, melebihi kemampuan penggunanya. Menarik nih untuk kita lihat kembali. Mobil apa saja yang pernah berjaya mendukung kegiatan kepolisian dunia, terutama sebelum tahun 2000-an. Nah, ini ada beberapa nih mobilnya. Kalau Anda bertanya, kenapa sih Mbah nggak pakai mobil-mobil polisi Dubai itu yang terkenal tuh? Ya kan masalahnya mobil polisi Dubai itu rata-rata baru dan kebanyakan tuh cuma buatin doang, public relation gitu. Cuma minjem terus kasih gitu. Nah, ini beneran dipakai. Yaudah, kita mulai aja ya. Pertama dari Jepang, dari Keisa Sudes, ada Nissan Fairlady 240Z. Pasti udah pada tau lah Nissan Fairlady. Potensi yang dimiliki legenda otomotif ini hebat banget. Sehingga kepolisian Jepang pun juga pakai gitu loh. Ini mulai dari tahun 1972. Tugasnya si 240Z ini adalah mengejar pelanggar lalu lintas di jalan tol. Ya itu cukup mudah ya, karena dia mesinnya tuh pakai 6 silinder 2004 cc dengan tenaga itu mencapai 140 horsepower, torsi 206 Nm. Jadi kalau bisa lah ngejar-ngejar. Mungkin kalau sekarang sih biasa aja, tapi dulu tuh kenceng des ya. Jadi 240Z ini suka dipakai oleh peja di prefektur Kanagawa di selatan Jepang. Tapi memang dasarnya Jepang sih memang gudang-gudang mobil legendaris ya. Di sana juga ada juga polisi yang pakai Honda NSX sama Nissan GT-R. Selanjutnya kita kembali ke Indonesia, ke mobilnya Pak Polisi. Tapi yang ini pakai Toyota MR2. Kita ini tertarik dengan MR2 karena MR2 ini merupakan mobil mesin tengah pertama Toyota. Ya kalau kalian nggak percaya bisa lihat foto yang diunggah oleh akun IG @dinas_Indonesia. Jadi mobil warna hitam dan ditempel logo kepolisian RI dengan tulisan URC. Unit reaksi cepat. Jadi cepat datang. Udah gitu mobil yang pakai MR-nya nggak standar lagi, udah dimodif pakai velg mesh buatan Linea Sport. Terus juga ada lampu strobo. Jadi menjawab pertanyaan Rian tadi, nanti nggak kalah, udah dibuka langsung fung. Lagi mesin MR itu kan bisa menghasilkan tenaga hingga 220 horsepower. Nah ini MR2 generasi SW20 ini dimanfaatkan oleh Polda Metro Jaya untuk tim URC yang tadi biasa ditempatkan di kawasan rawan kriminalitas. Dan mobil ini bertugas hingga tahun 2000 dari tahun 1998. Jadi selanjutnya kita ke Belanda. Ada Porsche 911 Targa. Jadi kapan lagi nih ada mobil polisi atapnya terbuka gitu. Kenapa ya? Atau emang kalau di Belanda dingin nih? Ini ada yang belum pernah ke Belanda gitu? Belum. Belum. Jadi mobil sendiri terus dapat peremajaan lagi tuh tahun 78 pakai Targa, cuma misalnya dinaikin ke 3000 cc. Tapi sebenarnya tadi kita udah bercanda-canda sih ya kenapa Targa. Sebenarnya ada alasannya ternyata. Jadi pada waktu itu jalan tol di Belanda tuh nggak punya speed limit, nggak ada batas kecepatan. Jadi semua orang bisa seenaknya tuh ngebut. Jadi itulah kenapa. Nah, lanjut kita ke Jerman. Mereka yang pernah pakai BMW M3, tepatnya yang generasi E36, Gen 2-nya M3 ya. Jadi wajar lah kalau polisi Jerman pakai M3, dia kan tenaganya kenceng banget tuh, mesin 6 silinder, tenaga 321 horsepower. Udah gitu handlingnya juga mantap lagi. Kenceng juga ya, 0 ke 100 km per jam tuh 5,5 detik. Top speed 248 km per jam. Dan selain itu kan enaknya M3 dia ada yang versi 4 pintu ya kan. Jadi bisa ngejar dan nangkap terus mobil yang penjahatnya bisa dibawa ke dalam gitu di belakang gitu. Kemudian ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Pasti udah mikir nih, wah pasti pakai mobil keren nih, Mustang apa. Enggak, mereka pernah pakai Audi 4000 CS. Kita juga heran sih, oh ternyata ada ya. Ternyata polisi Amerika tuh nggak hanya pakai mobil Amerika, mereka juga pernah pakai mobil Eropa. Dan yang pakai pun juga lumayan kaget nih, ternyata kepolisian daerah South Carolina, itu kan daerah kampung tuh. Ya, pokoknya pada biasanya mesinnya cukup gede, 2000 cc, dan yang penting dia punya penggerak 4 roda, karena udah pakai teknologi quattro, ya kan. Terus juga
bodinya kan nggak terlalu gede, jadi pas musim dingin tuh dia geraknya jadi lebih gampang gitu kira-kira. Nah, selanjutnya kita ke negeri jiran di Malaysia. Nanti pasti nebak, wah pasti pakai Proton, Vero 2. Enggak, mereka ternyata pernah pakai Alfa Romeo, tepatnya model Giulia dan Alfetta gitu. Nah, jadi polisi Malaysia ini pernah menggunakan Alfa ini baik untuk patroli sampai juga untuk penyamaran gitu. Bahkan orang-orang Malaysia pun jadi pada takut tuh, sehingga memunculkan istilah "Mari, Alfa sudah dimari". Wah. Masuk ke negara tetangga yaitu Singapura, mereka juga pernah pakai VW Beetle alias VW Kodok. Ya, ini pernah digunakan oleh polisi Singapura tepatnya pada tahun 1973 gitu. Mobil ini bertugas di Satuan Radio Police Division gitu. Jadi biasanya dia patroli itu di kawasan komersial atau perumahan. Jadi, nah ini alasan sebenarnya nih kenapa harus pakai VW Kodok gitu. Jadi kan kalau polisi nangkep pasti penjahatnya duduk di belakang kan. Nah, kalau VW Kodok gak ada pintunya. Jadi kalau mau kabur susah karena pintunya kan cuma ada 2. Masa gak lucu? Pak, kursinya direbahin dong Pak, saya mau kabur. Hah? Nah, selanjutnya kita masuk ke Inggris. Dia terkenal nih, ada beberapa mobilnya, tapi kita pilihnya Ford RS 200, mobil balap rally Grobilo gitu. Nah, ini tuh kenapa kita pilih ya? Karena tadi dibilang ini mobil balap khusus untuk balap ruby, salah satu balap yang dianggap itu paling liar lah gitu. Makanya tenaga mesinnya tuh dia mampu mengatakan hingga 250 horsepower. Itu untuk versi jalan raya. Kalau untuk versinya lebih gila lagi, dia sampai 450 horsepower. Tapi sayangnya menurut beberapa sumber kami sih mobilnya tidak sempat dipakai buat kejar-kejaran ya. Tapi ya bisa membuat efek inilah deteran. Ke Italia, di mana polisinya pernah menggunakan Ferrari 250 GTI. Jadi polisi ya gitu kan. Tapi mereka menggunakan 250 GTI ini ada ceritanya, bukan sekedar mau gaya cewek lah. Mikirnya kan pasti udah gitu kan. Jadi pada tahun 60-an tuh Italia tuh mengalami krisis mobil gitu. Hal itu juga terjadi buat Pak Polisi. Jadi mereka nggak punya mobil yang cukup kencang untuk mengejar para ya bandit-bandit ini nih. Yang ada mereka malah ditinggal polisi, udah gitu naiknya apa? Sedan biasa. Jadi nggak ada wibawanya. Ini kan Itali. Mirip-mirip Indo lah sebenarnya kalau dipikir loh. Nah tapi ini semua berubah berkat. Jadi polisi bernama Armando Spatafora. Jadi dia menyarankan gimana kalau Ferrari dipakai jadi mobil polisi aja. Kejadian. Anjir, kok bisa ya? Tapi sayangnya mobil ini sudah hancur karena nggak ada yang biasa bawa mobil kencang. Ya maklum lah gitu kan, namanya juga Ferrari 250 GT pakai mesin V12 3000 cc, target 240 horsepower. Ya jelas nabrak. Jadi itu dia berita dari Motomobi News, mobil-mobil polisi unik yang pernah digunakan polisi sedunia. Jadi mana nih favorit para penonton, atau mungkin ada ide-ide kayak wah ternyata negara ini pernah pakai ini lomba, tulis saya di komen. Jadi itu saja, jangan lupa ya untuk subscribe ke channel Motomobi. Bukan, gimana? Jangan lupa untuk tekan tombol thumbs up. Jangan lupa untuk tekan tombol jempol ke atas. Ya kan dia? Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan jangan lupa untuk subscribe di channel Motomobi TV. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.